Semakin besar duit kamu, semakin penting harus amankan duit kamu yang ada di dalam dunia kripto. Oke, kenapa? Karena apa yang kamu nggak inginkan adalah uang kamu sudah berkembang besar, udah dapat harga murah, udah harganya naik, portfolio kamu sudah naik besar, tahu-tahu kena hack, tahu-tahu bursa ambil duit kamu, terus salah pergunakan dana kamu, terus hilang kabar, tahu-tahu kamu diancam, ditarget sama orang mafia misalkan, terus dipaksa harus transfer Bitcoin kamu. Semakin besar duit kamu, semakin gede portfolio kamu, semakin penting keamanan, safety. Of course lah. Orang kayak sejenisnya Elon Musk pasti ada banyak bodyguard juga. So ini kita harus anggap kripto yang kita punya, walaupun bentuknya digital, kita harus anggap kayak ini batang emas. Kita harus bener-bener rahasiakan, bener-bener simpen dengan baik. So ini sebenarnya topik yang aku bikin karena ini menjawab pertanyaan dari member komunitas VIP. Ada member namanya Ma, username-nya, nggak tahu nama aslinya. Dan dia tanya soal kalau simpen kripto bagaimana caranya. Ini aku misalkan pakai bursa A, sekarang mau pindah ke hot wallet atau ke cold wallet atau gimana, dana saya sekian besar. Oke? Nah, so ini aku buat untuk Anda yang tanya tanggal 9 Juni kemarin. Kenapa para member mulai tanya soal cara simpen kripto? Karena kita udah berhasil beli titik terbawah 2 kali nih. Setelah Januari crash, kita beli di bawah April waktu sekitar 80 ribuan. Harganya udah naik ke 110 ribu atau 107 ribu atau berapa. Terus koreksi turun ke 101 ribu di titik terbawahnya. Kita beli lagi, udah masuk lagi agresif. So sekarang portfolio member mulai tambah hijau, maka cara simpen kripto jadi pertanyaan yang penting. Oke? Di sini aku akan membahas 3 cara yang paling umum karena mayoritas orang akan pilih salah satu atau kombinasi dari 3 ini. Yang pertama adalah simpen dana di bursa atau exchange. Oke? So itu jalur pertama. Jalur kedua untuk simpen di hot wallet. Hot wallet itu sejenis aplikasi MetaMask atau Blue Wallet untuk Bitcoin atau Phantom Wallet untuk koin yang di jaringan Solana. So, itu wallet atau dompet yang you bisa dari HP tinggal simpen seed phrase. Jalur ketiga adalah untuk pakai yang namanya cold wallet. Cold wallet itu perangkat fisik sejenis ledger atau trezor. Ini aku nggak diafiliasi atau sponsor siapa-siapa ya, but saya pribadi pakainya 2 itu. Ada yang pakai merek lain, it doesn't really matter. Yang mana yang terbaik atau apakah perlu kombinasi? Itu yang kita akan bahas. Oke, so sebenarnya topik ini sudah kita pernah posting topik soal cara amankan kripto. Itu diposting maybe 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu, udah lama ya. Tapi karena udah jaraknya lama, mungkin orang lupa, nggak cek. So ini aku bahas lebih dalam lagi kali ini. Karena semakin besar duit kamu, semakin kamu harus simpennya itu makin kreatif. Kalau duit kamu baru receh, cuma jutaan rupiah, puluhan juta, ratusan juta, basically di bawah 50 juta lah. Kalau di bawah 50 juta, beli perangkat sejenis ledger atau trezor, masing-masingnya 1,5, 2 juta, 3 juta, sekian ya. Sedangkan dana kamu baru cuma 50 juta, jadi gak worth it gitu loh. Karena bayar duit 2,5 juta untuk simpen 10 juta nilai kripto, 25% harta kamu kemakan sama perangkat si ledger, paham ya? So kalau dana kamu masih kecil, taruh di bursa, misalkan sebagian taruh bursa A, B, C, D, E, misalkan, so bagi-bagi di antara beberapa bursa mungkin sudah good enough gitu loh. Memang nggak sempurna, ada kekurangan di setiap solusi. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya, so ini disclaimer bukan nasihat keuangan atau investasi, tapi kalau menurut saya pribadi, taruh duit di bursa justru lebih aman daripada taruh di hot wallet kayak MetaMask atau Phantom untuk mayoritas orang yang tidak jago cyber security. Itu catatannya, yang tidak jago cyber security. Karena orang biasa kan, namanya orang awam ya, pakai HP, scrolling, nonton situs-situs aneh-aneh 18+, misalkan klik link di email, klik apa, tahu-tahu kena hack. You pernah nggak gesek kartu kredit, tahu-tahu dicuri sama orang, terus digesek, terus kamu komplain ke bank, kartu kredit aku dicuri, dipakai, disalah pergunakan. You pernah mengalami itu, right? Atau kenal orang yang pernah mengalami itu, apalagi kripto, oke? Karena zaman sekarang sudah ada banyak cara mengancam dan cara attack, cara hack yang canggih banget. Bahkan kayak ada namanya keylogger virus, ini udah dari dulu ada sih. Jenis virus yang sembunyi dalam perangkat kamu, terus kamu ketik misalkan kata kunci seed phrase kamu. Seed phrase itu yang mengamankan wallet kamu. Terus kamu ketik, kayak password lah. Ya, kamu ketik password ini, udah diambil sama hacker. Padahal kamu nggak tahu, nggak di scan antivirus, nggak ada apa-apa. It's a hidden virus, namanya keylogger virus. So, untuk mayoritas orang, bagi-bagi antara bursa udah good enough, gitu loh. Karena masing-masing bursa ada cyber security yang mereka harus kuatin di sisinya mereka. Kalau nggak, soalnya yang mereka manage bukan duit puluhan juta, yang mereka manage duitnya
klien miliaran dolar, tergantung bursa yang mana ya, tapi kayak contoh tahun kemarin Indodex sempat kena hack berapa? 30 juta dolar atau berapa, right? Ya untungnya itu nilai kecil banding total reserve-nya Indodex, jadi masih bisa ditanganin, ya kan? But kalau duitnya sudah segede itu yang dikelola, harus cyber security-nya super kuat. Jadi jangan taruh duit di bursa, justru itu seperti kayak nebeng atau nampung si cyber security-nya si bursa tersebut. Itu kenapa kalau menurut pendapat saya pribadi, mayoritas orang cocok aja taruh di bursa kalau dananya kecil. Nah, kalau dananya udah lebih besar dari itu, dan sebelum aku ngomongin dana lebih besar, mundur satu langkah. Dana kecil, pilih bursa yang A grade gitu loh, yang sudah diuji secara waktu dan secara krisis pun. Binance sebagai contoh, pendirinya masuk penjara tetap aja hidup bursanya. So itu kan udah diuji, udah terbukti bagus gitu. Indodex kena hack, dananya klien gak ada satupun yang kena problem. Itu udah diuji. Again, ini aku gak disponsor, gak diafiliasi siapa-siapa ya. I'm just sharing gitu. So carinya yang seperti gitu. Nah, itu poin satu. Sekarang kalau duitnya udah lebih gede, di atas 50 juta dan lain-lain, maka dari situ baru mulai pertimbangkan soal, oke, maybe aku mau mulai beli sejenis kayak ledger atau trezor yang sifatnya cold wallet, yang I simpen di kertas 24 kata atau 18 kata atau 12 kata, tergantung perangkat yang mana dan sistem simpen yang mana. Itu ditulis di kertas atau di besi, simpen satu kopi di rumah A, terus satu di rumah B misalkan. Terus selama kata kunci itu gak dicuri sama orang, gak diketahui sama orang, perangkat ini sifatnya kayak token BCA gitu loh. Untuk ACC apapun, cetek, baru bisa approve. Nah, itu super aman. Selama 24 kata kunci nggak dicuri atau diambil, selama kamu nggak jadi target orang jahat gitu loh. You kira pegang ledger berarti udah safe. Kamu lihat ada dua contoh yang recent, yang barusan terjadi maybe sebulan 2 bulan yang lalu kayaknya di New York. Ada orang yang culik orang yang punya banyak Bitcoin. So, orang A culik orang B punya banyak Bitcoin. Di dalam apartemennya dia, si orang A dikasih setrum di badannya terus disiksa, ditorture, oke? Disetrum sampai kayak, ayo kasih Bitcoin kamu ke saya. Nah, untungnya si orang yang di torture bisa kabur dan cari polisi terus orangnya ketangkap. Tapi it's real gitu loh, orang bisa dijadikan target. Di Bali, berapa tahun yang lalu ini I don't remember, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Orang dari Cina datang ke Bali liburan sama girlfriendnya. Anak muda, kayak 30-an tahun lah. Right? Dia punya banyak kripto, punya banyak Bitcoin. Diculik atau ditangkap sama orang jahat, ditorture, dibunuh. Dua-duanya, cewek cowoknya, right? Karena cowoknya punya banyak kripto. So, ini bunyinya kayak serem ya, tapi ini realitas dunia nyata gitu loh. Kalau kamu ada duit, apalagi di kripto, itu kayak kamu punya batang emas gitu loh. Batang emas masih susah dibawa kemana-mana gitu loh. Mau lewat lolos airport susah. Kripto kalau kamu sudah dapat, gak ada yang tahu kamu dapat gitu loh. Sampai kamu jadi target, orang sadar kamu ada, kamu jadi target gitu loh. Nah, balik lagi ke gimana caranya. Oke, so danamu makin besar. Kalau saya pribadi ambil prinsipnya itu taruh di segitu banyak tempat sampai kalau ada kenapa-kenapa selalu ada cadangan somewhere gitu loh. Kayak contoh ya, yes, I punya banyak cold wallet lebih dari satu. Oke, satu terkonek ke perangkat A, B, C, D, C, tempat simpennya karena aku orang internasional, aku bisa taruh di mana-mana seluruh dunia gitu loh. Right? So, kalaupun aku harus kasih, ya ada tanda kutip sakitnya tapi nggak parah gitu loh. Mesti bisa diselamati yang lain-lain. So, sebagai contoh, ini aku jarang sharing ya, tapi kan aku bilang aku biasanya pakai Ledger Trezor 2 ini, right? So satu perangkat saya biasanya nggak suka lebih dari sekitar $1 juta. So ini satu perangkat $430.000 sekian, right? Kalau dia udah bengkak ke $1 juta lagi, aku siapin lagi perangkat lagi, hard wallet lagi, bla bla bla, berkali-kali gitu loh. Nah, semakin besar duitnya, semakin harus pikir kayak gitu. Dan untuk simpennya di mana, saya pribadi itu suka ada yang di bursa, ada yang di hot wallet, ada yang di cold wallet, jadi campur gitu loh. Siapa bilang harus all in ke satu gitu loh. Karena masing-masing ada plus minusnya, kamu harus sadar. Kalau kamu taruh di bursa, enaknya apa? Satu, kalau perlu cepat trade, so waktunya take profit, nggak perlu tunggu transfer, mana ini wallet aku, ledgernya mana, ngebut ke rumah, cari barangnya, cetek, nggak perlu begitu. Kalau udah di exchange tinggal login, boom, selesai. Kemarin, sebagai contoh, ini off topic sedikit ya.
Tapi baru seminggu kemarin, tanggal berapa itu? 3 Juni atau berapa? Aku hampir banget beli Toyota Land Cruiser. Kenapa? Karena aku berada di tempat yang butuh mobil kayak gitu untuk bisa naik turun gunung bla bla bla, dan kebetulan aku ada keluarga mau datang, tahu-tahu perlu mobil ekstra, ya udah. Oke, aku udah sisain nih 800 juta. Right? Terus nego-nego sama si dealernya, selisihnya itu 30 juta, dia nggak mau kurang, aku nggak mau bayar ya selisih itu. Terus aku lihat, ya udah kalau kamu nggak mau bayar, aku beli aja altcoin-nya aku udah share di komunitas VIP. Yang waktu itu kita masuknya itu di angka 33 sekian, and then baru seminggu udah naik ke 41 dolar sekian, so udah 20%. So 800 juta yang harusnya dipakai buat beli mobil, malah udah jadi berapa itu? Se-M? Something like this lah. Nah, itu bisa aku lakukan cepet karena di bursa, oke? Karena di bursa, bukan di cold wallet, paham ya? So, enaknya di bursa, cepat transaksi. Gak enaknya di bursa, bursanya cuma perlu bursa nakal, atau bursa kena hack, atau bursa pendirinya masuk penjara, atau bursa apalah, something yang goes wrong sama bursa itu, semua klien yang ada di bursa itu wipe out, hilang dananya. Kayak contoh FTX. Tapi bukan cuma FTX, ada banyak contoh lain. TXBit sebagai contoh, itu bursa yang kalau kamu search sekarang nggak ada, udah nggak existen. Tapi aku pernah taruh duit di TXBit, hilang 300 juta, gitu, karena TXBit-nya hilang kabar, gitu, right? It happened, gitu loh. Nah, of course, buat saya 300 juta ya uang kecil, it's okay, paham ya? But itu kekurangannya bursa. Sedangkan hot wallet, orang bilang, oke, aku dananya nggak besar untuk beli Ledger atau Trezor, ya udah aku simpen di MetaMask atau di Phantom Wallet atau di Solflare atau di apalah, Blue Wallet untuk Bitcoin. Nah, asal kamu jago cyber security itu bagus, gitu loh. Sempat pendirinya Binance, CZ, dia pernah posting tweet, kalau kamu mau aman, harus beli iPhone khusus untuk nyimpen kripto dan nggak ada kegiatan lain selain kripto. Oke? Kemudian baru pakai apa itu, MetaMask atau apa. Nah, itu aman menurut si CZ. Nah, kalau kamu ngerti cyber security dan kamu turut disiplin, ada perangkat khusus, satu iPhone khusus untuk itu, aman. Gitu loh, mayoritas orang nggak seperti gitu. Dananya nggak memadai, cuma bisa satu HP. HP itu pun nggak tentu iPhone, mungkin Android yang lebih rentan dihack dibanding iPhone. Oke, terus dipakai macam-macam. Buka pop-up, buka open link di email, kunjungi situs yang nggak jelas, dan lain-lain. Oke, oleh karena itu, hilang. Banyak yang kejadian seperti itu. Syukur-syukur saya nggak pernah sampai kena kompromi di hot wallet saya. Tapi saya udah pernah lihat sering orang yang dananya di hot wallet hilang jutaan dolar dan lain-lain, udah berkali-kali saya lihat. Oke? So, itu kekurangannya hot wallet. Sedangkan cold wallet kekurangannya itu di dua hal. Satu, pelan. Kalau misalkan sambil aku lagi rekam nih, aku lihat kok harganya udah waktunya untuk aku harus antara beli atau jual. Aku itu jauh dari wallet saya, aku harus cepat ngebut, bla bla bla, udah lewat 1 jam, bla bla bla. Ini kalau kita omong masih di satu tempat. Kan saya juga ada ledger yang di luar negeri, misalkan as a cadangan, like a safety backup. Oke, berarti aku harus naik pesawat nih. Naik pesawat, berapa jam, bahkan seharian naik pesawat, baru nyampe. Nah, setelah itu udah apa yang terjadi, nggak tahu, right? So, kekurangannya ledger, pelan. Kekurangan ledger kedua, si kata kunci 24 kata ini, banyak orang yang ketik online, terus kena hack, gone. Yang tulis tangan pun dan disiplin, gak pernah share. Ini kita ngomong waktu setup ledger, di instruksinya itu ada tulis di kertas 24 kata misalkan. Right? Si kertas itu hilang, terus ledgernya rusak. Terus mau beli ledger baru, mau replace pakai 24 kata, mana ini kertasnya? Hilang, gak tahu. So itu kekurangannya, kamu harus bener-bener disiplin. Kayak itu emas kamu gitu loh, karena ini bener-bener seharganya emas. Kalau duit kamu sudah besar, bahkan jauh lebih dari emas. So itu kekurangan kedua. Kekurangan ketiga, kamu bisa jadi target secara fisik, gitu loh. Kalau orang sudah tahu, oh kamu punya banyak duit di kripto, kamu berada di negara yang Anda kayak sejenis mafia atau orang jahat lah intinya, diancam, di attack, diserang, diculik, di apa, it's possible. Okay, so oleh karena itu kamu harus bagi-bagi. Nah, kalau kamu punya relationship, entah itu istri, suami, kakak, adik, orang tua, apa, right, yang benar-benar bisa dipegang, bisa dipercaya, right, itu juga jalur lain lagi. So ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Of course ini aku agak komprehensif ya, membahas dari semua sisi. Untuk mayoritas orang bagaimanapun, kalau dananya baru di kayak 50, 100 juta sekian ya, ke bawah, maka keep it simple, Bagi antara bursa-bursa yang very good quality bursa, okay? Kalau satu bursa hilang, sisa dana mesti ada di bursa lain, gitu, okay?
Itu udah good enough untuk mayoritas orang. Tapi makin besar dananya, makin harus pertimbangkan lebih dari satu cara buat simpen, diversifikasi di beberapa tempat, simpennya itu bagus gitu loh. Oke, so semoga itu menjawab pertanyaan ya dari si username Ma. Semoga kalian nggak sampai kenapa-kenapa duit kripto Anda. Tapi omong gitu, kita sekarang ini lagi menikmati kenaikan yang lumayan bagus di bulan Juni 2025. So, salam cuan semuanya. I hope you're happy. And of course, kalau udah waktunya take profit, kita update juga di dalam komunitas kita. Oke, so see you guys mendekati puncak and salam sukses. Bye.